sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, pohon-pohon, dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rico. Desa itu terkenal dengan suasananya yang damai, penduduknya yang ramah, dan kehidupan yang sederhana. Di desa itulah Rico tumbuh menjadi anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani dan peduli terhadap orang lain. Sejak kecil, Rico memiliki impian mulia, yaitu menjadi seorang polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap hari, setelah pulang sekolah, Rico bermain di lapangan bersama teman-temannya. Namun, dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang lebih suka bermain tanpa beban, Rico seringkali memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Ia memperhatikan pagar rumah yang terbuka, kendaraan asing yang parkir lama di tepi jalan, dan gerak-gerik orang yang belum dikenalnya. Rico bukan anak yang curiga berlebihan, namun ia terbiasa berpikir kritis dan berhati-hati. Suatu sore, ketika bermain di lapangan, Rico mendengar beberapa orang dewasa sedang membicarakan meningkatnya kasus pencurian dan aksi vandalisme di desa. Mereka membahas beberapa insiden yang mengganggu ketenangan warga. Meskipun ia hanya mendengar dari kejauhan, Rico merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia tidak ingin desanya kehilangan rasa aman yang selama ini dirasakan semua orang. Rico kemudian merancang ide sederhana, namun bermakna, yaitu membentuk sebuah kelompok polisi cilik desa. Ia mengajak beberapa teman yang ia percaya, yakni anak-anak yang tidak hanya berani, tapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan dukungan orang tua dan arahan dari polisi desa setempat, mereka dilatih untuk mengenali tanda bahaya, memahami prosedur dasar pelaporan, dan bekerja sama sebagai tim. Setiap sore, tim polisi cilik desa mulai berkeliling dari satu sudut desa ke sudut lain. Mereka mengamati lingkungan sekitar, memperhatikan barang-barang yang ditinggal pemiliknya sembarangan, serta mengingatkan warga agar lebih waspada. Mereka juga membuat poster sederhana yang ditempel di papan pengumuman, berisi imbauan tentang pentingnya menjaga barang-barang pribadi dan mengunci rumah saat ditinggal. Kehadiran mereka pada awalnya dianggap lucu oleh sebagian warga, namun lama-kelamaan banyak yang mulai merasakan manfaatnya. Warga menjadi lebih sadar akan keamanan lingkungan, dan anak-anak lain juga mulai tertarik untuk ikut serta. Puncak dari kiprah Rico dan timnya terjadi pada suatu malam ketika mereka menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah rumah warga. Mereka tidak bertindak sembarangan, melainkan segera melaporkan kejadian itu kepada polisi desa yang segera datang ke lokasi. Berkat laporan cepat dan akurat dari mereka, pelaku pencurian berhasil ditangkap di tempat kejadian. Mereka semua dipuji oleh warga desa karena keberanian dan kepedulian terhadap keamanan desa. Kejadian tersebut menjadi pembuktian bahwa keberadaan polisi cilik desa bukan hanya sekadar permainan anak-anak, melainkan dapat memberi dampak nyata bagi keamanan desa. Mereka dianggap sebagai pahlawan kecil yang telah menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Sejak saat itu, keberadaan polisi cilik desa semakin dihargai. Mereka terus melakukan patroli secara rutin dan bahkan mengembangkan kegiatan mereka menjadi lebih terorganisir. Rico dan timnya juga mulai mengadakan kegiatan edukasi ringan bagi anak-anak lain, seperti mengenalkan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan saling tolong-menolong. Kelompok mereka pun semakin besar, karena banyak anak-anak yang ingin bergabung dan ikut berperan dalam menjaga desa. Lama-kelamaan, keberadaan mereka tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada rasa kebersamaan. Semangat gotong royong mulai tumbuh, tidak hanya di kalangan anak-anak, tetapi juga di antara orang dewasa. Semua warga mulai menyadari bahwa menjaga desa bukan hanya tugas polisi atau aparat desa saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Rico merasa bangga karena impiannya untuk menjadi polisi telah ia mulai sejak dini. Meskipun belum secara resmi, ia telah membuktikan bahwa keberanian, kepedulian, dan kerjasama bisa memberikan perubahan positif. Ia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa perubahan besar
bisa dimulai dari langkah kecil. Kisah Riko dan polisi cilik desa menjadi cerita yang dikenang di desa itu. Mereka bukan hanya simbol semangat anak-anak, tapi juga pengingat bahwa siapapun, sekecil apapun perannya, dapat membuat perbedaan besar jika dilakukan dengan niat yang tulus. Riko dan timnya tidak hanya menjaga desa dari gangguan luar, tapi juga menjaga harapan di hati banyak orang. Dan meskipun hari-hari Nia masih diisi dengan sekolah, bermain, dan kegiatan sederhana lainnya, Riko tahu bahwa ia sudah berjalan di jalan yang benar. Ia tahu bahwa ia belum menjadi polisi sungguhan, tapi semangat dan tindakannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia layak menyandang gelar penjaga desa. Dari desa yang sunyi dan bersahaja, kisah Riko berbisik lembut kepada kita bahwa kebaikan tak mengenal usia, bahwa semangat menjaga dan melindungi tak hanya tinggal di dada mereka yang berseragam, tetapi bisa tumbuh dari jiwa kecil yang bersinar oleh rasa peduli. Riko, bagaikan lentera kecil di tengah malam yang gelap, menunjukkan bahwa cahaya tak harus besar untuk menerangi jalan. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian bukan sekadar berani menghadapi bahaya, tapi juga berani mengambil langkah pertama saat yang lain masih ragu. Ia dan teman-temannya adalah embun pagi yang membasahi semangat desa, menghidupkan kembali rasa gotong royong yang sempat layu. Mereka bukan penjaga bersenjata, tapi mereka memiliki senjata yang paling ampuh, yakni kepedulian, ketulusan, dan rasa cinta pada lingkungan. Riko tak hanya membangun mimpi, ia menanamkan harapan. Tindakan kecil, jika dilakukan bersama dan penuh keikhlasan, dapat menumbuhkan perubahan besar. Harapan bahwa dunia bisa menjadi lebih baik jika kita semua mau peduli